Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mintanya beberapa hal, Ustaz. Mungkin ada sekitar 5 lah, Ustaz, ya. Karena ini semuanya tentang kajian belum mahram semua, Ustaz. Baik. Karena alhamdulillah anak download semua kajian pertama sampai sekarang nih. Kajian 21 anak download. Jadi ada beberapa tanya, Ustaz, supaya nggak bingung kan. Pertama, Ustaz, apabila orang sudah tahu adanya larangan buang air kecil di kolam, Ustaz. Nah, tapi kolam itu besar, 2 kulah. Nanti ada anak kita mungkin kencing, tapi berubah warna, bau, dan rasa nggak berubah. Apakah boleh kita berwudu di situ, Ustaz? Kita tahu itu udah kena kencing. Kemudian, Ustaz, apabila kita dalam perjalanan misalnya ketemu air, tapi ada air teh, mungkin teh dari kendaraan kita, teh atau misalnya sirup apa, itu bolehkah kita gunakan untuk berwudu? Karena nggak ada air lain kecuali tayamum bisa, tapi karena ada air, apakah kita gunakan air itu atau harus tayamum juga? 3, ini dipertemukan. Kelima, apakah air manzi dan wadi itu mewajibkan kita untuk mandi junub, Ustaz? Terakhir, Ustaz, di pertemuan ke-9 tentang khuf, itu jika kita menggunakan sepatu, Ustaz, sepatu sekarang kan pendek-pendek di bawah mata kaki, dan juga kaos kaki pun di bawah kaos kaki, apakah itu disebut dengan khuf juga? Karena waktu pertemuan itu nggak salah Ustaz bilang khuf itu di atas mata kaki. Jadi biasa kan sekarang ini ngetren kaos kaki itu di bawah mata kaki, kemudian sepatu pun Skechers atau apa itu jenisnya pun di bawah mata kaki, Ustaz. Apakah itu bisa juga kita untuk kita pakai, hanya kita lap di atasnya aja, kita gunakan untuk sholat? Yang terakhir, Ustaz, tentang khuf juga, apabila awalnya kita menggunakan sepatu dan juga menggunakan kaos kaki, kemudian kita awalnya kita berwudu, kemudian memperbaharui wudu kita lah, mungkin hadas atau memperbaharuinya, kemudian kita hanya membasuh sepatu kita, Ustaz, sedangkan tempat sholat nanti kita buka sepatu hanya pakai kaos kaki, apakah itu dibenarkan, Ustaz? Demikian, Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Mudah-mudahan saya ingat 5 pertanyaannya ya, insyaallah. Insyaallah diingatkan. Ya, yang pertama tentang masalah seseorang dia kencing, anak kecil kencing misalnya di kolam yang airnya lebih dari 2 kulah. Ya, 2 kulah itu para ulama berselisih ya berapa liter, sebagian mengatakan 180 liter, sebagian mengatakan di atas 200 liter dan seterusnya. Jadi khilaf para ulama tentang ukuran 2 kulah. Terus bagaimana hukumnya kita berwudu di air yang dikencingi oleh anak kecil tersebut, ya di air yang lebih dari 2 kulah? Maka pertama disebutkan oleh Nabi SAW, bayamulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajid fihi. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang kencing di air yang tergenang. Ini larangan oleh Nabi SAW. Baik, kalau seandainya sudah kejadian, Ustaz, ada orang kencing di sana, apa boleh airnya digunakan wudhu? Boleh airnya digunakan wudhu selama sifat air tersebut tidak berubah. Salah satu dari sifat air tersebut tidak berubah, baunya, rasanya, dan warnanya. Jika salah satu dari 3 sifat ini tidak berubah, ya salah satu ini tidak berubah, maka air ini ya boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi jika seandainya berubah sifatnya, entah itu baunya misalnya, warnanya tidak berubah tapi baunya bau pesing misalnya di tempat tersebut, maka ini tidak boleh digunakan berwudu. Ya, tidak boleh digunakan berwudu. Maka dengan cara apa? Seperti apa? Mungkin bisa ditambah lagi air sampai hilang bau pesing tersebut, atau berubah warnanya, yang asalnya putih berubah menjadi warnanya agak kekuningan misalnya, maka ini juga tidak boleh digunakan untuk bersuci karena ini air yang mutanajis, air yang bercampur dengan najis, maka tidak boleh. Tapi jika seandainya baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya tetap putih, maka itu boleh digunakan berwudu. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya adalah hadis Bi'r Bida'ah. Ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ana tawadda'u min bi'ri bida'ah. Wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dari sumur bida'ah?
wahya bi'run yulqa fiha al-hiyat wan natin wa lahum al-kilab. Kata sahabat Rasulullah SAW, yang mana di sumur bidoah tersebut ya, di situ ya dilempari ya kotoran ya, dilempari juga ya di sumur bidoah tersebut ya bangkai-bangkai. Apa boleh kita berwudu? Karena bisa boleh, innal ma'a la yanjus, sumbernya air itu tidak najis. Maka selama tidak berubah sifatnya maka boleh. Dan kemudian sedikit saya tambahkan, terjadi ijma di kalangan para ulama. Jika tempat air yang tidak bergerak tersebut sangat luas, sangat besar, seperti danau misalnya. Airnya tidak mengalir tapi sangat luas, ya, seperti danau. Di sini para ulama sepakat tidak mengapa kencing di sana ataupun buang hajat di sana tidak ada masalah, karena di tempat yang luas. Ya. Tetapi kalau seandainya ya tempatnya tidak luas, ya, tidak seperti danau, maka berlaku larangan Nabi Sallam tidak boleh seseorang kencing di sana, ya, kencing di sana ataupun mandi junub di sana. Ya. Tetapi apakah boleh digunakan untuk bersuci seperti berwudu dan semisalnya? Maka boleh selama sifat airnya tidak berubah, yaitu baunya, rasanya dan warna. Kemudian yang kedua adalah masalah seseorang misalnya di perjalanan, kemudian dia tidak mendapatkan air kecuali air teh. Apakah dia boleh berwudu? Ya, apakah dia boleh berwudu dari air teh tersebut? Apakah tidak boleh? Ya, kita katakan air teh, air kopi dan air susu itu bukan air. Bukan air. Makanya dalam bahasa Arab disebut syai, ya, disebut qahwa, bukan disebut ma. Bukan disebut ma. Ya, karena sudah berubah sifatnya, bentuknya. Maka itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, karena itu bukan dinamakan air lagi di dalam bahasa Arab. Ya, tidak dinamakan air yang diinginkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Maka jika seorang tidak mendapatkan ya air, ya kecuali tadi dia dapat air teh sama air kopi, maka tidak boleh dia berwudu dengan itu. Maka dia gantinya dengan tayamum. Dia mengganti dengan tayamum. Karena itu tidak dimaksudkan air, tidak dinamakan air di dalam Islam. Kemudian yang ketiga masalah madi dan wadi, ya. Madi dan wadi ini dia najis dan tidak mengharuskan mandi wajib. Jika seandainya keluar tidak harus mandi wajib, tapi cukup dibersihkan karena dia adalah sesuatu yang najis, Kemudian pertanyaan yang keempat adalah masalah khuf, ya, masalah khuf. Apakah boleh seseorang ya membasuh khuf tersebut, ya? Apakah boleh seseorang ya memakai khuf atau memakai terompah, ya, yang mana sepatunya atau kaos kakinya di bawah mata kaki, ya, di bawah mata kaki, ya? Apakah boleh, ya? Misalnya memakai kaos kaki di bawah mata kaki, apakah boleh? Tidak boleh. Dan itu adalah menutup mata kaki, baik itu kaos kaki ataupun sepatu. Kaos kaki ini, ya, dia seperti khuf, ya, dihukumi seperti khuf, ya, seperti terompah, maka harus menutupi mata kaki. Adapun jika di bawah itu maka tidak boleh. Nah, maka tidak berlaku hukum mengusap. Kemudian pertanyaan terakhir adalah ketika seseorang dia memakai sepatu dan juga memakai kaos kaki, kemudian yang diusap adalah sepatunya. Kemudian ketika sholat dia lepas semacam itu. Apakah boleh? Apakah boleh? Ya, tidak boleh, ya. Seseorang, ya, ketika dia mengusap maka pakai yang diusap tersebut. Ya, pakai yang dia usap tersebut. Ketika dia lepas, ya, yang dia usap tersebut sepatunya, maka batal khufnya, maka batal, ya, khufnya, karena dia sudah melepasnya. Maka yang diusap itulah, ya, yang diusap itu yang dihitung. Walaupun dia memakai dua tadi, kaos kaki dengan sepatu, tetapi yang dia usap adalah apa? Sepatunya, maka sepatunya yang dipakai, ya, sepatunya tetap dipakai, tidak boleh dilepas, karena salah satu pembatal ada dengan seseorang mengusap dan melepas sepatunya. Wallahu a'lam.